Mungkin bisa ceritain Pak Ustadz awalnya gimana bisa bela Bobon? Ya begini, aku kan punya hubungan dengan Bobon dan Willy juga. Bobon kan mualaf sama aku. Kemudian setelah Bobon masuk Islam, aku dekat dengan Willy. Kemudian terjadilah kasus Palembang kan, sehingga membuat hubungan Bobon dengan Willy itu menjauh. Terjadi miskomunikasi lah. Akhirnya mereka berdua jadi putus silaturahmi kan, jadi perang dingin gitu loh. Sementara aku jadi serba salah kalau aku dekat sama Willy, Bobon menjauh. Aku dengan Bobon, Willy juga menjauh. Aku berpikir untuk jadi juru damai, gimana cara mendamaikan mereka. Jadi ketika Bobon sudah mulai membuat konten tentang masa besar, ya Willy kan konten juga masa-masa kan. Jadi aku mulai memberikan nasihat, kalau bisa kita jangan konten masa-masa lagi, ya biar kita sambung silaturahmi. Suatu hari Willy telepon aku tentang merangkul semua orang. Dia mendengar cerita tentang Nelson Mandela katanya. Bisa nggak aku ya silaturahmi lagi sama Bobon? Sementara satu sisi Bobon juga pernah ada sinyal untuk berdamai dengan Willy kan, bilang aku udah minta maaf sama Willy gitu. Menunggu timing itulah aku pikir gimana cara menyatukan mereka di satu program. Kalau hanya untuk meeting, ketemuan di kafe terus mendamaikan kan nggak garing ya. Maka kebetulan saya bersahabat dengan Kiai Haji Imam Jazuli. Beliau Kiai yang pendiri Pondok Pesantren Bina Insan Mulia di Cirebon. Waktu saya ke sana, semua santri teriak nama Bobon dan Willy. Datangkan Bobon, siapa mau saya datangkan lagi sini, Bobon, Willy gitu. Siapa lagi Bobon gitu. Jadi aku kirimlah video itu ke mereka berdua gitu. Akhirnya apa yang saya cita-citakan untuk menjadi juru damai itu terwujud kemarin. Kita buat acara BAS namanya kan, atau tunjuk bakat anak-anak santri kan. Ada Charlie Van Houten juga. Jadi Bobon masa-masa, Willy datang ikut antri makanan, kemudian kita bersilaturahmi lah di sana. Alhamdulillah. Sekarang sudah saling jatuh cinta, saling menghormati, berdamai. Tapi responnya gimana begitu Pak Ustadz ingin mendamaikan? Oh nggak apa-apa, mereka dua-duanya takzim sama saya. Alhamdulillah. Saya bahagia banget. Kebahagiaan saya tahun ini yang paling bahagia itu bisa mendamaikan Bobon dan Willy. Karena dua orang ini adalah orang yang paling berpengaruh di Indonesia. Gen Z kan, sama generasi Alpha. Anak-anak muda sekarang, bocil-bocil, yang dia tuh cuma Bobon sama Willy aja. Semua konten Willy ditonton ratusan juta, puluhan juta kan. Alangkah baiknya kalau mereka dalam satu acara dan kemudian mereka berkolaborasi. Tapi dari respon mereka pun juga nggak permasalahkan. Nggak ada masalah, saling minta maaf, saling pelukan. Tapi kan di luar sana kan sempat ramai juga perihal mereka gitu kan, terus jadi kan pro kontra nih ya, pro kontra perihal cekcokan mereka nih. Nah itu mungkin iya, ya pro kontra lah, maksudnya miskomunikasi dia sebetulnya. Bobon bicara apa yang dia pahami kan, sementara Willy berbuat apa yang dia pahami juga. Kemudian komunikasi mereka terputus dengan orang ketiga di podcast Om Deddy waktu itu kan. Itu aja sebetulnya. Sebetulnya kalau komunikasi langsung tabayun nggak ada masalah kan. Tapi sekarang komunikasi pun mereka Baik. Berjalan juga. Bilang kolaborasi postingan. Kalau masih ada hati yang rusak nggak mungkin mau terima accept kolaborasi kan. Nah kan kehadiran Pak Ustadz kan akhirnya benar-benar melihat perseteruan ini menjadi kompakan juga. Saya ingin mendamaikan ini bang, perang-perang di dunia ini bang. Maka dimulai dari Bobon sama Willy dulu lah. Di perdamaian dunia saya bilang kan, caption kan dimulai dari Indonesia dulu. Ya kalau dua orang baik ini kita nggak bisa damaikan, gimana mau damaikan orang yang sedang berperang? Tapi ada yang meminta dulu untuk jembatin damai nggak sih Pak Ustadz dari? Ada minta. Willy pengen, Bobon juga pengen, mereka juga pengen. Cuman mereka komunikasinya kan nggak lancar kan. Jadi aku jadi orang ketiga. Bobon WA aku, Willy WA aku yang hubungkan. Tapi yang pertama kali ingin coba jembatin ke
Pak Ustadz untuk damai itu dari Willy atau Bobon? Dua-duanya. Bobon udah minta maaf sebetulnya. Oh, iya. Dua-duanya pengen minta maaf. Dua-duanya pengen baik. Dua-duanya pengen capek kan. Capek ya Ustadz, ribut-ribut, musuh-musuh, rival-rival. Gitu. Tapi melihat ini menjadinya seperti apa sih Pak Ustadz? Ini kan dua sosok yang tadi Willy bilang nomor Pak satu Ustadz. Asia bang, 76.800.000 hari ini followersnya. Coba kalau dia bisa tebar pesan cinta damai terus kan banyak Indonesia jadi sejuk. Jadi nggak ada lagi sindir-sindiran, nggak ada lagi rendah-rendahan gitu. Tapi bukan hanya semata konten. Nggak ada, saja itu ribut. real bang. Mereka damai itu real, karena disaksikan sama Kiai Imam Jazuli juga. Dan dua-duanya diberi gelar Gus bang. Gus Bobon dan Gus Willy. Gus Bogor. Dulu Kaman Horman Paris juga dapat Gus kan, nah mereka berdua dapat Gus. Bahkan dua-duanya dapat kehormatan menjadi santri kehormatan di pesantren ini. Sampai detik ini pun sudah tidak ada permasalahan dari mereka ya. Nggak ada masalah. Akan ada Insya rencana mau collab bareng? ada penyerahan. Willy itu sempat bikin kuali raksasa sebetulnya. Jadi ketika Bobon bikin masa besar itu dipatenkan, Willy punya pikir aku bikin jangan besar, masa besar lagi, aku mau masa raksasa dah. Gitu. Nah, cuman Willy akhirnya pikir kalau kasih Bobon ini gimana Ustaz? Kasih Bobon. Ya itu. Keahlian Rasulullah tuh dia bilang kan, Nabi Muhammad tuh paling pandai menjadikan lawan jadi kawan. Oh ya udah, kita rangkul aja ya. Akhirnya. Jadi nggak mungkin kemungkinan akan mereka mau collab Oh ada mungkin. dalam waktu dekat ini kah? Aku dekat ini kita akan menyerahkan kuali raksasa itu Bersama bareng Pak Ustadz juga. bersama saya. Menarik kan nanti rencana ada di mana Pak Ustadz? Ya. Nanti aku kabarin ya. Nah, berarti kan kembali lagi yang memang selalu Pak Ustadz selalu membagikan secara kedamaian membagikan dengan yang konflik mereka ini. Memang melihatnya seperti apa sih Pak Ustadz kan selalu gampang ya gontok-gontokan dalam sebuah mungkin podcast atau konten atau gimana. Iya sebetulnya ya mereka itu saling suka sebetulnya dulu kan. Saling pengen berteman gitu, cuman ada miskomunikasi aja. Benar-benar udah clear ya sama Clear, Pak Ustadz. Ya? Bobon lah clear. Oke. Perihal Palestina kemarin tuh Kita nggak masuk ke Palestina, kita sampai ke perbatasan. Ada belasan kamp pengungsi, jutaan orang-orang Palestina yang ada di sana. Dan di satu pengungsi yang paling jauh, yang paling miskin, di Jeras namanya, itu ada kamp pengungsian yang sangat memprihatinkan. Nggak ada klinik kesehatan, nggak ada rumah sakit. Jadi anak-anak kita tuh sakit ya begitu aja, tidak ada dirawat bang. Nah, maka Willy kan orangnya penyayang bang, kasihan. Gimana kalau kita bikin klinik di sini? Oh iya, kebetulan ada tanah 2000 meter yang diwakafkan sama orang sana. Maka Willy bikin rekor ya, ketika diumumkan tuh galang donasi itu bikin klinik dalam waktu 3 hari 3,5 miliar bang. Ngeri kali. dalam waktu singkat benar-benar. Iya, kita cuma perlu 4 miliar sebetulnya. 3 miliar cukup, 1 miliar lagi buat beli ambulan untuk beli alat-alat kesehatan. Cinta gitu antusias itu cepat itu akhirnya bisa langsung. Ya itu bukti nyata orang Indonesia itu nggak tidur, nggak tutup mata. Orang Indonesia itu sayang sama Palestina. Karena untuk mencintai Palestina itu nggak perlu harus jadi manusia, jadi nggak ada perlu harus jadi orang Islam, jadi manusia aja. Ya, jadi manusia aja. Terus yang perihal si Willy ingin bawa adik angkat itu. Iya, itu memang benar. Sampai... Itu anak itu betul-betul nempel banget sama Willy. Dan dia banyak sakit juga bang, kakinya bengkak, terus matanya nggak bisa lihat, harus pakai kacamata, kulitnya kering, jadi itulah. Insya Allah doakan. Kan kemarin juga ketemu sama Onim ya, Bang Onim. Bang Onim, terus sama Jordan ketemu juga di pengungsian itu gimana sih Pak Ustadz? Iya memang camp-camp pengungsian itu bang, nggak semuanya terjangkau. Dan orang kadang-kadang sangka baik mereka udah makan, udah banyak bantu, nggak juga bang. Jadi berapapun besarnya bantuan kita ya, sekecil apapun donasi kalian, itu akan menjadi cahaya, menjadi penyelamat hidup bagi mereka. Jadi itu aku bilang, udah benar-benar susah bang, susah bang. Tapi kan bantuan sudah banyak ya kami pasti, terutama Banyak. dari Indonesia juga kan Banyak. banyak tuh.
daerah yang dibantu juga banyak. Ya udah doakanlah semoga para aktivis misi kemanusiaan Allah beri kekuatan, keikhlasan, istiqomah untuk tetap menyalurkan. Ngumpulinnya mudah bang, nyalurinnya susah bang. Sampai detik ini Susah. nyalurinnya juga Semua masih kalau susah. masuk Gaza belum bisa bang. Nah, Gaza harus lewat jalur udara ditutup juga. Kemarin jalur laut Sumut Pulau Tira malah ditangkap itu semua kan. Jalur darat Rafah diblokir, blokade. Jadi akses masuk Gaza itu semua tertutup. Betul. Tapi masih mencekam nggak sih Pak Ustadz Mencekam. waktu di sana tuh dengan masih ada Mencekam. suara Mencekam. ledakan, serangan-serangan. Mencekam bang. Itu rudal mortir bisa drone bisa terbang kemana aja bang. Kamp pengungsian pun dihajar sama Yahudi. Sampai Ya. kamp pengungsian sekarang udah menjadi target Pak Ustadz. Sering. Maka orang-orang sana itu mereka hanya menunggu mati aja bang. Mereka udah siap-siap mempersiapkan diri. Tapi ada rasa kekhawatiran kemarin pas di sana Pak Ustadz bersama Nggak ada. Aku takut aku jalan sama Allah udah selesai itu. Emang bawa bantuan juga nggak Pak Ustadz? Bawa bantuan. Seperti apa aja? Banyak Beberapa kita banyak bantuan Pak. makanan, obat-obatan, uang tunai, alat-alat kesehatan dibantu banyak bang. Itu semua dari teman-teman Donasi. donasi dari Indonesia. Donasi dari yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Kita kemarin kan nemanin Bang Onim aja. Ya. Nah, tapi ternyata di sana tergugah hati, kita pengen juga menggalang donasi. Alhamdulillah donasi itu digalang bukan melalui rekening saya, bukan rekening Willy, tapi langsung ke Yayasan Bang Onim NPC. Jadi kalau teman-teman masih lihat, masih ada tuh link itu di profil Instagram saya, di TikTok saya atau di Willy, kalian donasi. Siapapun nonton video ini ya, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 kalau rame-rame kan jadi. Jadi sampai detik ini juga masih terbuka. Masih donasi terbuka, ke masih pasar. terbuka. Insyaallah. Tapi yang dibutuhkan memang sampai detik ini apa aja yang Nggak ada. bantuan? Kita lagi urgent niat kita untuk menyelesaikan niat baik membangun klinik aja. 3 miliar. Dan itu udah dapat bang. Alhamdulillah. Tinggal berangkat lagi aja. Ada rencana waktu dekat ini? Berangkat lagi. Insyaallah. Bersama- Kalian berangkat Trans TV ya. Insert datang. Alhamdulillah. Insyaallah. Dengan Mas Willy juga akan. Iya Willy. Sama Bang Onim juga. Mau Onim lagi. Mungkin akan tambah keluarga saya juga datang. Oh. Kemarin kan belum aja anak istri bang. Ikut juga. Anak istri saya nangis-nangis juga ngeliat pengen gendong anak-anak Gaza juga. Tapi ada rencana juga sama keluarga. Ya, juga. berangkat kita sama-sama ya. Insya Allah yang nggak bisa berangkat, kirimkan doa, kirimkan donasi kalian yang terbaik. Insya Allah semua dibalas Allah dunia dan akhirat. Tapi pas kemarin tuh satu proses damaiin itu sempat berapa lama sih butuh proses waktu yang panjang Pak? Namanya siapa? Sama Bobon sama Oh, udah sejak lama kan walaupun udah setahun ini masuk Islam. Willy lagi belajar Islam. mendamaikan mereka itu butuh waktu Setahun itu. setahun juga. Iya. Prosesnya proses panjang. Iya. Panjang lah berapa bulan lah. Tapi kenapa bisa setahun, ada kendala kah atau? Nggak ada jadwal yang bertabrakan aja. Janjinya susah ketemu. Jadi setahun membuahkan hasil bisa mereka berdamai Iya. juga gitu Pak Ustadz. Belum sampai setahun lah, 8 bulan lah, 8 bulan. 8 bulan. Ada saling curhat juga nggak sih Pak Ustadz? Udah baik-baik aja. Mereka kalau WA aku nanya-nanya agama aja bang, termasuk Willy. Perihal cekcoknya ini Nggak ada. ada Gak ada cekcok sebetulnya, miskomunikasi. miskomunikasi aja. Dua-duanya orang baik bang, Willy orang baik. Saya tak tengok ada orang punya kebaikan seperti Willy Salim. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah. Itu pakai duit pribadi dia bang. Aku tahu betul duit pribadi dia. Nah, dia gak suka dikasih duit ditolak bang. Dia jualan bang. Bobon juga begitu, dia jual rumah, jual mobil untuk ngasih makan orang bang. Jadi alangkah sedihnya kalau dua orang baik ini berselisih paham. Maka aku merasa ini misi besarku. Tugas utamaku mendamaikan Bobon dan Willy, dan itu sudah terjadi. Takbir, Allahu Akbar. Jadi kedepannya berharap Insyaallah. dengan Palestina dan Damai Bobon dunia, itu apa? dunia ini damai bersama ya lah. Udahlah dunia sementara ya. Akhirnya selamanya ngapain kalian perang susah. Perang tuh gak ada untungnya. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Gak ada untungnya perang. Emosi, syahwat, kekuasaan, duit itu yang membuat orang terus berperang. Bisnis, jual beli senjata. Ini orang umat jadi korban aja bang. Anak kecil jadi korban genosid aja. Yang diuntungkan pabrik-pabrik senjata, pabrik jet tempur, pesawat, kapal induk. Itu yang diuntungkan bang. Mereka harus membuat perang untuk menjual produk-produk mereka. Kita jadi korban. Jangan mau ya. Jangan mau diadu domba, kita bukan binatang. untuk Willy sama Bobon apa yang Ya, bisa- keep damai bersama terus. Dia udah masuk dipanggil bang. Waalaikumsalam. Oke, siap.